lagi di Izati Andi Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Baiklah, kita lanjutkan materi pembelajaran IPA bab 5 dengan tema kalor dan perpindahannya. Apa saja yang akan kita pelajari pada bab 5 ini ya? Bisa kalian lihat pada gambar di sini ya. Ketika kalian berada dekat dengan api unggun, maka tubuh kalian akan terasa hangat, padahal kalian tidak bersentuhan secara langsung dengan api unggun tersebut. Kemudian misalnya ketika kalian memegang besi ya, tangan kalian memegang besi, maka kalian akan merasakan dingin. Begitu juga misalnya kalian tertetesi atau terkena spiritus, maka kulit kalian juga akan terasa dingin. Itu merupakan bagian dari kalor dan perpindahannya yang akan kita pelajari pada bab 5 ini. Langsung saja ke pengertian kalor. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah jika kedua benda tersebut saling disentuhkan. Nah, berarti contoh yang tadi, ketika tangan kita memegang sebuah benda logam, misalkan besi, tangan kita terasa dingin. Berarti kalor dari tubuh kita itu akan berpindah ke besi yang menyebabkan tangan kita terasa dingin ya. Karena pengertian kalor ini adalah perpindahan dari benda yang bersuhu tinggi. Jadi tubuh kita dibandingkan tadi dengan logam itu relatif lebih tinggi suhu badan kita, sehingga kalor dari badan kita yang berpindah ke logam atau besi tadi. Kemudian kalor merupakan suatu bentuk energi, maka satuan kalor dalam sistem internasional adalah joule. Selain joule atau yang tidak sistem internasional, satuan kalor adalah kalori. Nah, perlu anak-anak ingat ya, kesetaraan kalori dengan joule adalah sebagai berikut. 1 kalori itu sama dengan atau setara dengan 4,2 joule. Sedangkan 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Kalau 1 kakal, K itu banyaknya kilo ya. Jadi ini 1 kilokalori itu sama dengan 1000 kalori. Kalau nanti ada 1 kg ya, kg bukan kg pon ya. Nah, itu setara dengan 1000 joule. Jadi K itu adalah kilo bacanya. Kilo itu mempunyai nilai 1000. Jadi 1 kilojoule setara dengan 1000 joule. Kalau 1 kilokalori setara dengan 1000 kalori. Itu anak-anak perlu ingat kesetaraan antara kalori dengan joule. Kemudian pengaruh kalor terhadap suatu zat. Ya. Ini ada perubahan wujud zat dari pada cair dan gas, kalian tentunya sudah paham ya, karena sudah kita pelajari pada bab 4 kemarin. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah tentang menyerap dan melepas kalor ya. Pada perubahan wujud zat tersebut akan terjadi penyerapan dan pelepasan kalor. Bila mana suatu zat dikatakan menyerap kalor adalah jika keadaannya dari suhu rendah ke suhu yang tinggi, atau bisa dikatakan suhu itu akan naik ya, karena dari rendah ke tinggi maka dia akan naik suhunya. Jika suatu zat melepaskan kalor, melepas berarti berawal dari suhu tinggi menuju ke suhu yang lebih rendah. Dengan kata lain, suhu itu akan mengalami penurunan. Contohnya adalah sebagai berikut. Perubahan wujud zat yang menyerap kalor adalah peristiwa tadi mencair, menguap, menyublim. Tadi di atas sudah dikatakan bahwa menyerap kalor itu
berawal dari suhu yang rendah menuju suhu yang lebih tinggi ya. Contoh peristiwa mencair ya, dari es batu ya menjadi air. Nah, posisi benda saat wujudnya masih es, otomatis suhunya dia relatif lebih rendah daripada saat berwujud air. Tadi menyerap kalor syaratnya adalah dari suhu rendah menuju suhu yang lebih tinggi. Maka perubahan mencair merupakan perubahan wujud yang menyerap kalor. Menguap juga sama ya. Proses menguap misalnya kita merebus air ya, berarti berawal dari air direbus menjadi uap air ya. Nah, saat posisi di air ini mempunyai suhu yang lebih rendah. Buktinya apa? Air itu ketika kita pegang terasa biasa-biasa, tidak dingin sekali, tidak panas. Tetapi setelah direbus menguap, maka dia suhunya akan panas sekali, lebih besar. Maka proses perubahannya di sini juga membutuhkan atau menyerap kalor. Begitu juga dengan menyublim ya. Kemudian yang melepaskan kalor peristiwa apa? Nah, proses membeku, proses mengembun, dan proses mengkristal. Kalau membeku ya kebalikan tadi dari mencair. Jadi saat masih posisi air, dia akan mempunyai suhu yang lebih tinggi daripada ketika dia sudah menjadi es batu. Jadi proses melepaskan kalor berawal dari suhu yang lebih tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Begitu juga dengan proses mengembun dan mengkristal. Kemudian jumlah kalor disimbolkan dengan Ki, jangan kebalik ya, jangan kalian plesetkan menjadi kolor ya. Nah, jadi jumlah kalor atau Ki yang diserap atau yang dilepaskan suatu zat mempunyai rumus Ki sama dengan M kali C kali delta T. Untuk memudahkan kalian mengingat, kalor rumusnya apa? Macet. M C delta T. Ini segitiga ini bacanya delta ya. Nah, delta artinya perubahan ya. Nah, jadi diingat-ingat ya, Ki macet ya. Kemudian bisa kalian bantu dengan ini namanya boleh kita bilang ini adalah segitiga ajaib ya. Kalian buat segitiga seperti ini, kemudian dibelah menjadi dua, atas bawah. Kemudian yang bawah disesuaikan karena ini ada 3 komponen M, C, dan delta T, maka ini ada 3 bagian ya, seperti ini. Nah, ada 3 bagian. Kalau mencari Ki yang ditanya Ki, maka Ki-nya kalian tutup. Kalau posisinya berada di bawah semua itu dikalikan, makanya rumusnya macet. M kali C kali delta T ini ditutup, rumusnya menjadi M kali C kali delta T. Jika ditanya M atau massa, maka M-nya kalian tutup. Kalau ada atas dan bawah itu artinya dibagi. Ya, ini sudah ada tandanya dibagi. Maka ini M-nya ditutup. Maka tersisa yang atas Ki dengan yang bawah berarti Ki per atau Ki dibagi C kali delta T. Kalau ditanya C, maka C-nya kalian tutup. Rumusnya menjadi Ki sama dengan C sama dengan Ki per M kali delta T. Kalau ditanya delta T-nya kalian tutup menjadi Ki sama per delta T sama dengan Ki per M kali C. Ya, begitu cara menggunakan segitiga ajaib ini ya. Dimana Ki tadi adalah kalor, satuannya joule atau kalori. Kemudian M adalah massa benda, satuannya kilogram atau gram ya. Kalau tidak SI, kalau SI kilogram, kalau tidak SI gram. C kecil, kalor jenis zat, satuannya joule per kilogram derajat Celcius ya. Delta T kenaikan suhu derajat Celcius. Delta T punya rumus T1 dikurangi T0. T1 itu suhu akhir, T0 itu suhu awal ya. Itu adalah rumus tentang kalor.
Masuk ke contoh soal yang pertama. Berapakah kalori yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dan kalor jenis air diketahui 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi ya, kita mulai dengan diketahui atau D1. Dari soal diketahui ini ada 1 kg berarti massa M 1 kg. Kemudian di sini ada suhu awal berarti T0 25 derajat Celcius sampai 100 derajat berarti T1 sama dengan 100 derajat Celcius ya. Berarti kita bisa cari di sini delta T sama dengan T1 dikurangi T0 sama dengan 100 dikurangi 25 sama dengan 75 derajat Celcius. Kemudian ada kalor jenis air berarti di sini C air sama dengan 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalau anak-anak bingung bisa kalian ubah menjadi sama dengan 4,2 kali 10 pangkat 3 berarti 4, komanya mundur 1 tambah 0,2 12 Joule per kilogram derajat Celcius ya. Kemudian ditanya D2 yaitu berapakah kalor berarti Q kalor berapa ya. Kemudian D3 dijawab masukkan ke rumus kalor Q sama dengan macet M C delta T ya. Q sama dengan macet, kita masukkan angkanya, masanya 1, C air 4200, delta T nya 75. 1 kali 4200 kali 75 315.000 Joule. Bisa kita sederhanakan menjadi 315 kilojoule ya. Ini dibagi 1000 menghasilkan 315 kilojoule. Kemudian kita lanjutkan tentang kalor jenis. Adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Persamaannya menjadi berawal dari rumus yang tadi ya, Q macet. Untuk mencari C berubah menjadi Q sama dengan M kali delta T. Untuk C air, kalor jenis air nilainya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalau yang tidak SI 1,0. Kemudian alkohol 230, minyak tanah 220, aluminium 900, kaca 670. Itu yang sesuai dengan SI. Kemudian kita lanjutkan ke kapasitas kalor. Adalah kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Mempunyai persamaan atau rumus H itu adalah kapasitas kalor, satuannya Joule per derajat Celcius, sama dengan Q per delta T. Jadi kapasitas kalor itu kalor dibagi perubahan suhunya. Atau bisa juga menggunakan rumus H sama dengan M kali C. Penggunaan rumus ini tergantung dari nanti apa yang diketahui dari soal. Bisa menggunakan rumus yang pertama, bisa menggunakan rumus yang kedua. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dan kalor jenis air 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Hitung pula kapasitas panasnya.
Kemudian soal berikutnya yaitu langsung saja diketahui, berarti D1 ya. Dari sini ada 1 kg, berarti massa 1 kg. Kemudian di sini ada suhu awal, berarti T0 25 derajat Celcius. Kemudian sampai 100 derajat berarti T1 100 derajat Celcius. Kita cari delta T nya dulu. Delta T sama dengan T1 dikurangi T0, 100 dikurangi 25 sama dengan 75 derajat Celcius. Kemudian ada kalor jenis air ya, kalor jenis berarti C air sebesar 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Kita ubah menjadi 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ditanyakan ada dua ya pertanyaannya. Yang pertama adalah berapakah kalor? Nah, berarti Q. Berapakah kalor berarti yang ditanya Q. Kemudian yang kedua kapasitas kalor, kapasitas panas atau kapasitas kalor, yaitu simbolnya H. Ya. Kemudian langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, kita mencari Q dulu. Yang A ya. Berarti Q sama dengan MC delta T, macet, C-nya C air. Sama dengan massa 1, C air 4200, delta T-nya 75. Sama dengan 315.000 Joule. Kemudian yang B ditanya kapasitas kalor, berarti H sama dengan kalor dibagi perubahan suhu Q per delta T, sama dengan 315.000 dibagi 75 sama dengan 4200 Joule per derajat Celcius. Atau bisa pakai rumus yang kedua tadi ya, berarti H sama dengan M kali C, sama dengan masanya 1, C nya C air 4200 sama dengan 4200 Joule per derajat Celcius. Oke, sebagai penutup pada pertemuan kali ini ada 3 tugas untuk anak-anak latihan, kerjakan di rumah ya, supaya lebih memahami tentang bagaimana perhitungan tentang kalor, kapasitas kalor, dan kalor jenis. Ada 3 soal, silahkan anak-anak kerjakan di buku tugas IPA ya. Nanti kalau ada kesulitan silahkan bisa tanya melalui WA group ya, silahkan kalian tanya melalui WA jika mengalami kesulitan ya. Materi pada hari ini saya cukupkan sekian ya. Kita lanjutkan minggu depan mengenai kalor laten, kalor uap ya. Silahkan anak-anak baca terlebih dahulu buku pegangannya, supaya minggu depan saat kita membahas materi tersebut anak-anak sudah sedikit mempunyai bekalnya ya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.